si Anto sama 9 kawannya ini cuek aja. Boro-boro dia ngerasa iba atau mau ngelepasin si Lisa kan Wak ya. Mereka malah mendekati Lisa dan kembali lagi digitukannya secara bergiliran. Astagfirullahaladzim. Bergilir. Lihat kali gue yang set. Salahku. Astagfirullahaladzim. Nggak kuat aku macam mana. Dan di situ Wak, Lisa ini udah kehabisan tenaga. Semua badan kerasa sakit, darah bercucuran. Lisa ini lemasnya Wak. Melihat Lisa yang udah nggak berdaya ini, Anto sama kawan-kawannya cuma bisa terdiam aja sambil tersenyum mengejek gitu loh. Dan gak lama kemudian baru tuh Anto melepaskan tali yang memang mengikat tangannya si Lisa. Dan dia pun seketika langsung ambruk ke tanah si Lisanya. Dan saat itu untuk kesekian kalinya Lisa kembali lagi memohon, maafin Lisa kalau Lisa ada salah. Tinggalin Lisa sendirian aja di sini, nggak apa-apa. Nanti biar Lisa pulang sendiri, tapi tolong jangan siksa Lisa. Lisa nggak kuat, kata. Ya Allah, merinding kali aku. Astagfirullah. Meski Lisa ini udah berkali-kali minta dibebaskan Wak, Anto sama 9 kawannya yang tadi tuh tetap nggak peduli. Dan kalian tahu apa yang dilakukan sama si Anto setelahnya? Entah setan apa yang udah ngerasukin si Anto nih Wak ya. Tiba-tiba diambilnya balok besar. Dan tanpa berpikir panjang langsung dihantamnya ke tubuhnya si Lisa Wak. Nah teman-temannya Anton yang lihat itu pun juga nggak ada yang nyegah si Anton. Tuh nggak usah, nggak ada. Dibiarkannya aja. Yang ada apa? Mereka malah ikutan memukul dan menendang Lisa Wak. Lisa yang udah gak berdaya itu pun sadar bahwa dia akan dibunuh. Tapi Lisa ini udah kayak gak punya tenaga lagi loh untuk melawan Wak. Ya Allah, Lisa hanya mampu meringkuk dan melindungi tubuh kecilnya itu dari pukulan, tendangan, dan hantaman yang bertubi-tubi. Aduh. Nah sambil menangis kesakitan, Lisa ini tetap memohon agar dia dibiarkan hidup. Tapi di momen itu memang dasar si Antoni udah gak ada rasa iba sama sekali kan Wak ya. Dia kembali mengambil batu besar. Lalu dengan tega dia langsung menghantamkan batu itu ke kepalanya si Lisa. Dan hantaman batu itulah yang membuat Lisa akhirnya meregang nyawa Wak. Langsung meninggal Lisa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tahan dulu Wak. Tarik napas dulu. Macam udah sesak kali aku dengar kisahnya si Lisa nih. Tahan, masih ada kelanjutan yang masih panjang. Nah kata Ningsih Wak, saat arwah Lisa yang masih merasuki tubuh Kak Eti ini bercerita sampai di bagian ini, semua orang langsung nangis Wak. Papa mereka aja yang ikut nyimak dari pintu depannya ikutan nangis. Padahal kata Ningsih, papa tuh orangnya keras sekali Kak, tegas sekali katanya. Tapi di momen itu semua orang termasuk papa hatinya ikut tercabik-cabik Wak dengar kisahnya si Lisa. Sambil menangis terseduh-seduh Lisa bilang, Bude, sekarang badannya Lisa udah terpisah-pisah. Ada sebagian yang dimakan anjing. Habis dibunuh Lisa dilemparkan ke semak-semak dekat rawa kecil yang ada dekat pohon itu. Badan Lisa masih di sana Bude. Lisa capek. Lisa nggak bisa pergi ke tempat yang lebih baik. Lisa mau cari ibu dulu, tapi Lisa nggak ketemu. Lisa ngerasa bersalah kali sama ibu. Lisa nyesel karena udah bohong sama ibu. Bantuin Lisa nyari ibu ya Bude, bantuin Lisa katanya. Nah karena kasihan dengan Lisa dan juga khawatir sama kondisi anaknya Kak Eti yang masih kerasukan, papanya Kak Eti ini pun akhirnya menyuruh mama untuk menanyakan alamat tinggalnya Lisa Wak. Barangkali mereka bisa bantu ya kan. Akhirnya mama nanya, kamu tinggal di mana nak? Coba bilang, nanti kami bantu cari katanya kan. Lisa udah lupa sekali, Lisa nggak ingat katanya. Dan pada saat itu mama sama papa pun saling tatap-tatapan seolah berkata, aduh, jangan-jangan kita ini dibohongin sama yang sosok ini nak. Nah tapi nggak lama kemudian Wak, tiba-tiba Lisa ini menjawab, Jalan Kenanga, Gang Bugis. Di dalam gang itu Lisa ngekos sama ibu yang punya kos-kosan namanya Bu Niar. Dia jualan bawang di pasar Bude. Bude, Pak De tolongin Lisa katanya. Oh di situ ya, Jalan Kenanga, Gang Bugis, ada kos-kosan, pemilik kosannya namanya Bu Niar. Oke. Dah, mama pun jawab, insya Allah ya nak ya, nanti coba kami cari semampu kami. Tapi sekarang Lisa keluar dulu ya, kasihan Mbak Eti kalau kamu ada di dalam situ terus. Nah mendengar ucapannya mama, Lisa pun langsung mengangguk. Dan seketika tubuhnya Kak Eti pun kembali menegang dan perlahan-lahan mulai terkulai lemas. Jari-jari yang macam mau nyakar orang itu pun udah kembali lagi normal, berangsur-angsur normal. Nah karena kecapean Kak Eti pun langsung disuruh istirahat dan tertidur. Nah selagi Kak Eti ini
ini tertidur, mama, papa, sama semua orang dewasa yang pada saat itu menyaksikan kejadiannya Lisa yang merasuki Kak Eti ini pun langsung berunding tuh. Nah awalnya Wak, banyak dari mereka yang agak ragu nih, tapi entah kenapa mama pun meyakinkan untuk ya udahlah yuk kita coba aja dulu. Coba aja lah dulu Pak, barangkali memang beneran. Iya sih Bu, boleh juga, kata bapak kan. Dan akhirnya dari sana mereka pun sepakat untuk mendatangi alamat yang sempat diberikan sama si Lisa ini. Tapi memang nggak bisa langsung besoknya berangkat Wak, karena apa? Karena papa mereka ini lagi ada urusan kerjaan di luar kota. Jadi tunggu papa pulang dari luar kota dulu ya, nanti baru kita cari sama-sama itu alamatnya. Dah. Berhari-hari kemudian Wak, sejak kerasukan itu, kondisi kesehatannya Kak Eti ini belum juga membaik. Kak Eti yang awalnya cuma sakit gigi sekarang malah terus-menerus merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dan di setiap sore menjelang maghrib Wak, Kak Eti ini hampir selalu dirasuki sama si Lisa yang mengingatkan si mama untuk mencarikan ibunya. Selalu kayak gitu, macam ditagihnya Wak. Bahkan setiap pagi sebelum si Ningsih ini berangkat ke sekolah, Ningsih ini seringkali melihat mata Kak Eti itu sembab gitu, macam habis nangis semalaman. Entah apa tapi yang ditangisin sama Kak Eti setiap malam tuh Nadia. Tapi yang jelas dari hari ke hari kondisinya Kak Eti ini masih parah, masih makin parah Wak. Bahkan pernah Wak ya Kak Eti bilang kalau dia ini merasa rahangnya itu kayak miring gini. Miring dan ada sakit macam tulang-tulang di wajah itu macam patah-patah tuh kalian kan, macam kan dihantam di kepala, ikutan sakit juga Kak Eti itu. Nah meskipun kondisinya Kak Eti ini semakin mengkhawatirkan, sayangnya keluarga Ningsih ini bukan orang yang berada Wak. Mereka itu nggak punya cukup uang untuk memeriksakan keadaannya Kak Eti ini ke dokter. Jadi setiap kali Kak Eti ini mulai kesakitan, dia ini hanya meminum kayak obat pereda rasa nyeri gitu, macam-macam obat pereda nyeri Kak Eti ini minum Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari nih ya, kondisi Kak Eti pun semakin drop dan langsung baru dilarikan ke rumah sakit. Dan kalian tahu saking parahnya sakit yang memang dirasakan sama Kak Eti dan saking banyaknya obat pereda nyeri yang Kak Eti minum, Kak Eti sampai kejang-kejang Wak, mulutnya keluar busa. Tandanya apa? Overdosis Kak Eti. Tapi untunglah waktu itu Kak Eti ini cepat ditangani dan kondisinya pun berangsur-angsur membaik. Dan setelah beberapa hari diopname di rumah sakit, akhirnya Kak Eti pun diperbolehkan pulang Wak. Nah sepulangnya dari rumah sakit, mama dan papa yang memang kebetulan juga udah pulang dari luar kota, kembali berunding lagi nih. Nah mereka merasa kalau urusannya si Lisa ini nggak segera kita selesaikan, takutnya hal itu malah akan membahayakan anak mereka Kak Eti. Karena kan selama ini yang dirasukin Lisa ini cuman Kak Eti kan Wak, mana kemarin sampai overdosis pula Kak Eti. Akhirnya mereka sepakatlah itu untuk sesegera mungkin mendatangi alamat yang diberi oleh si Lisa Wak. Mereka juga penasaran sebenarnya cerita Lisa kemarin itu benar apa enggak. Kalau alamat yang dikasih sama si Lisa itu benar, berarti kejadian yang dia ceritakan juga benar nih. Tapi kalau sampai si Lisa ini bohong, mama papa ini akan segera mengusir Lisa dengan cara paksa supaya Kak Eti ini lepas dari gangguannya Wak. Nah adalah tuh singkat cerita, berangkatlah papa dan mama ke alamat yang dikasih sama Lisa. Nah tapi pas sampai di sana Wak, mereka tidak menemukan Gang Bugis. Jalan kenangannya ada, tapi Gang Bugisnya yang mana? Sampai mondar-mandir 2 kali pun nggak ketemu juga Wak. Akhirnya nih, ini agak merinding. Akhirnya dalam hati mama berdoa, Lisa, seandainya benar apa yang kamu bilang, bantu kami menemukannya.